Pertarungan antara Ayah Kito dan Gimbal melawan Guras semakin sengit. Guras melakukan serangan putaran memutar dirinya, seperti angin topan yang bisa menghempaskan Ayah Kito dan Gimbal. Mereka berdua berusaha untuk menghindari serangan itu, namun Guras terlalu cepat dan kuat. Ayah Kito dan Gimbal terhempas ke belakang oleh serangan putaran Guras. Mereka berdua berusaha untuk bangkit kembali, namun Guras tidak memberi mereka kesempatan. Kemudian, Guras memukulkan palu besinya ke tanah, menghasilkan gelombang angin yang kuat yang menghantam Ayah Kito dan Gimbal. Mereka berdua terkejut dan berusaha untuk menghindari serangan itu. Setelah itu, Guras melakukan serangan putaran memutar dirinya kembali, seperti angin topan yang bisa menghempaskan Ayah Kito dan Gimbal. Mereka berdua berusaha untuk menghindari serangan itu, namun Guras terlalu kuat dan cepat. Dan selanjutnya, Guras menghantam palu besinya ke tanah dan menghasilkan gelombang angin yang mengarah kepada Ayah Kito dan Gimbal, sehingga mereka terluka dan terhempas. Mereka mengeluarkan darah dari mulut mereka. "Ha, kalian tidak bisa menghindari serangan saya," seru Guras, sambil tertawa keras. Seru Ayah Kito, sambil memegang mulutnya yang berdarah. Gimbal juga terluka parah, namun ia masih berusaha untuk melawan. Kita harus terus melawan," kata Gimbal, sambil mengumpulkan kekuatan. Dan selanjutnya, Guras memutar tubuhnya kembali seperti angin topan, sehingga Ayah Kito dan Gimbal tidak bisa mendekat. Mereka berdua terpaksa untuk mundur dan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. "Kalian tidak bisa mengalahkan saya," seru Guras, sambil tertawa keras. "Saya akan menghancurkan kalian berdua." Gimbal mencoba untuk mengisi energinya dan mempersiapkan diri untuk menggunakan tendangan energi dalamnya. Ia tahu bahwa tendangan ini bisa mengeluarkan gelombang angin yang kuat dan bisa memecah kekuatan seperti angin topan milik Guras yang berputar-putar itu. "Kamu persiapkan diri, isi energimu untuk memulai serangan itu," kata Ayah Kito kepada Gimbal, sambil memandanginya dengan serius. Gimbal mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam. Ia mulai mengisi energinya dan mempersiapkan diri untuk mengeluarkan tendangan tenaga dalamnya. "Aku siap," seru Gimbal, sambil mengumpulkan kekuatan. Ayah Kito juga bersiap untuk melakukan aksinya. Ia akan menyerang daerah punggung Guras dengan tongkat-tongkatnya setelah serangan Gimbal berhasil. "Sekarang," seru Gimbal, sambil melepaskan tendangan energi dalamnya. Gelombang angin yang kuat keluar dari tendangan Gimbal dan menghantam Guras, memecah kekuatan angin topannya. Ayah Kito melihat kesempatan ini dan langsung menyerang punggung Guras dengan tongkat-tongkatnya. Guras terkejut dan tidak siap untuk menghadapi serangan ini. Ia terhuyung ke depan, memberikan Ayah Kito dan Gimbal kesempatan untuk melakukan serangan lanjutan. Ayah Kito dan Gimbal melaju dan menyerang Guras dengan kekuatan pukulannya secara bersamaan. Serangan pukulan itu bertubi-tubi, sehingga Guras tampak mengeluarkan darah dari mulutnya. Seru Ayah Kito dan Gimbal bersamaan, sambil mengeluarkan serangan pukulan yang kuat dan bertubi-tubi. Dua tendangan bersamaan dari Ayah Kito dan Gimbal dengan kekuatan penuhnya menghantam badan Guras. Gelombang angin yang dihasilkan oleh tendangan itu membuat Guras terjengkang ke belakang. Guras terkapar di tanah, tidak bisa bangkit lagi. Ia terbaring dengan napas yang berat dan mata yang kabur. Palu besinya tergeletak di sebelahnya, tidak bisa dijangkau lagi. Ayah Kito dan Gimbal berdiri di atasnya, memandanginya dengan tatapan kemenangan. Mereka berdua terlihat sangat kelelahan dan terluka, namun mereka sangat senang bisa mengalahkan satu musuh dari bajak laut itu. Kita berhasil mengalahkan Guras," kata Ayah Kito, sambil tersenyum lelah. "Ya, kita berhasil," jawab Gimbal, sambil mengangguk. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kemenangan mereka. Setelah tak lama merayakan kemenangan mereka diperlihatkan, Guras terkapar di tanah, tidak bisa bangkit lagi. Namun, dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Guras mencoba bangkit bangun, meskipun terluka parah. Ia menggigit bibirnya yang berdarah dan mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. "Aku tidak akan menyerah, aku akan menghancurkan kalian berdua," seru Guras, sambil berusaha berdiri. Namun, ia terhuyung-huyung dan hampir jatuh kembali. Ayah Kito dan Gimbal terkejut melihat Guras yang masih berusaha melawan meskipun terluka parah. "Gimbal, kamu beristirahat dulu," kata Ayah Kito kepada Gimbal. "Saya akan menghadapi Guras sendirian." Gimbal mengangguk dan duduk di tanah, berusaha memulihkan diri dari kelelahan dan luka-lukanya. Ayah Kito melangkah maju, siap menyerang Guras yang masih memiliki sisa-sisa kekuatan. Ayah Kito dan Guras saling beradu pukul, dengan Ayah Kito menunjukkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Guras mencoba melawan, namun Ayah Kito tidak memberikan kesempatan kepada Guras untuk bangkit kembali. Tiba-tiba, Ayah Kito menendang perut Guras dengan kekuatan penuhnya, sehingga Guras terpental jauh ke belakang. Guras terkapar di tanah, tidak bisa bergerak lagi. Ayah Kito kemudian mengumpulkan energi dan mengangkat ratusan tongkat yang ada di sekitarnya. Tongkat-tongkat itu melayang di udara, siap menghantam Guras. Gimbal menonton dengan kagum, melihat kekuatan Ayah Kito yang luar biasa. "Wow," seru Gimbal, sambil menonton adegan itu dengan mata terbelalak. Ayah Kito kemudian melayangkan tongkat-tongkat itu ke atas, dan menghantam Guras seperti hujan. Guras tidak bisa menghindari serangan itu, dan terpental ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah terkena hujan tongkat, Guras tidak bisa bergerak lagi dan hanya bisa terbaring di tanah dengan tubuh yang penuh luka. Ayah Kito berdiri di atasnya, menatapnya dengan tatapan kemenangan. Ayah Kito dan Gimbal terlihat sangat kelelahan dan terluka. Mereka berdua duduk di tanah, berusaha memulihkan diri dari luka-luka yang mereka alami. Somali, yang menyaksikan pertarungan tersebut, mengerutkan keningnya dengan kesal. "Guras, salah satu anak buahku yang terkuat, dikalahkan oleh mereka," kata Somali dengan nada kecewa. Setelah itu, Somali tertawa keras. "Hahaha, mereka benar-benar seru," seru Somali, sambil menggelengkan kepala. Salah satu anak buah Somali menghampiri dan berbicara kepadanya. "Tuan, kapan kita turun ke medan pertempuran?" Somali tersenyum dan menggelengkan kepala. "Belum, aku ingin menikmati suasana ini sedikit lagi."